Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Para pemirsa calon ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada hambanya yang selalu butuh kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala sangat senang kalau kita itu sering menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Syarah Radhibul Haddad diceritakan marra Isa fil qabri. Nabi Isa itu pernah lewat di suatu kuburan. Kemudian ketika Nabi Isa lewat di suatu kuburan, ternyata Nabi Isa melihat orang yang di dalam kuburan itu sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. 7 tahun setelah lewat, Nabi Isa melihat dan tiba-tiba orang yang 7 tahun lalu disiksa sekarang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bertanya, apa sebabnya? Kenapa kamu 7 tahun yang lalu disiksa sekarang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala? Kemudian orang tersebut bercerita bahwasanya aku itu punya istri ketika meninggal dunia sedang hamil. Sekarang istriku sudah 7 tahun aku tinggal mati dan istriku punya anak tentunya umurnya hampir 6 tahun. Karena sudah 7 tahun mestinya anaknya sudah 6 tahun tidak 7 tahun. Lah, gara-gara anakku dibawa oleh istriku ke sebuah maktab. Kalau kita madrasah diniyah atau TPA, kemudian dia belajar bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah. Kemudian qala ta'ala, kaifa u'adzibuhu waladu fil ardi yadkuru ismi. Dikatakan di dalam kitab Syarah Radhibul Haddad bahwasanya Allah mengatakan, bagaimana aku mengadab seorang orang tua, bagaimana aku mengadab orang tua yang anaknya di dunia adalah orang yang telah berzikir menyebut nama-namaku. Maka marilah kita semuanya perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Imam Ibnu Abbas ketika annahu su'ila ayul a'mal afdal, ketika ditanya apa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan zikrullah, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan juga di dalam hadis berikutnya, mursalan annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam su'ila ayu ahlil masjid khair. Siapa orang-orang yang paling mulia di antara orang-orang yang suka datang ke dalam masjid? Kemudian dikatakan oleh Rasulullah, aktsaruhum zikrallahi azza wajal, yaitu mereka yang paling banyak datang ke masjid dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qila ayul janazah khair. Kemudian dikatakan, wahai Rasulullah, di antara mereka jenazah-jenazah mana yang paling mulia? Andaikan ada orang yang sama-sama mati. Qala aktsaruhum zikrallah azza wajal. Jenazah atau mayit yang paling mulia di mata Allah adalah mayit yang hidupnya dulu ketika masih hidup adalah mereka orang yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qila fa ayyul mujahidina khair. Ditanya lagi, wahai Rasulullah, kira-kira siapa di antara para mujahid itu yang paling mulia di mata Allah? Kanjeng Nabi mengatakan, aktsaruhum zikrallah. Mereka yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qila fa ayyul hujjaji khair. Kanjeng Nabi ditanya lagi, Rasulullah, wahai Rasulullah, kira-kira di antara para orang-orang yang berhaji itu siapa yang paling mulia di mata Allah? Apa jawaban Rasulullah? Mereka orang yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Kanjeng Nabi ditanya, wa ayyul ubbad khair. Siapa orang yang paling mulia di antara para ahli ibadah? Rasulullah mengatakan yaitu orang-orang yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita semuanya dalam keadaan senggang, dalam keadaan istirahat, dalam keadaan perjalanan, dalam keadaan apapun, perbanyak berzikir, membaca lafaz-lafaz mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di dua waktu ini. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih di dalam Tirmidzi bahwasanya qila li Rasulillah, Kanjeng Nabi, kapan sih waktu berzikir dan berdoa yang paling diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ayu du'a asma. Qala jawful lailil akhir, yaitu sepertiga malam terakhir, kemudian
dan wadubura sholawatil maktubah, dan setiap yaitu selesai melakukan sholat maktubah. Jadi di dua waktu ini hendaknya kita lebih menyemangatkan diri kita untuk melakukan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu zikir-zikir itu dianjurkan dengan zikir-zikir yang telah dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa dengan zikir-zikir yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Contohnya apa? Ketika Kanjeng Nabi setiap ba'da sholat, beliau kemudian istighfaro salasan. Kanjeng Nabi itu setiap ba'da sholat membaca istighfar minimal 3 kali. Kalau kita tambahi 70 kali misalnya. Kemudian Kanjeng Nabi membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram. Maka ketika habis sholat jangan langsung pergi, kita banyak berzikir membaca ini. Kemudian di dalam hadis yang lain bahkan dikatakan di dalam riwayat Sahih Muslim, man sabbaha lillah, barang siapa orang yang bertasbih kepada Allah setiap ba'da sholat yaitu 33 kali. Kemudian wahamidallah, dia membaca alhamdulillah setiap ba'da sholat 33 kali. Kemudian wakabbara lillah, wakabbarallah, membaca takbir Allahu Akbar 33 kali. Waqala tamamal mi'ah, dan menyempurnakan zikirnya dengan membaca yang ke-100 yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir hufirat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahri. Maka barang siapa orang yang setiap ba'da sholat berzikir membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan ditutup dengan la ilaha illallah tadi, maka tidaklah kecuali andaikan dia punya dosa walaupun sebanyak bonyahnya lautan, akan semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di sepertiga malam terakhir, 2 waktu ini hendaknya kita semuanya pastikan kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diberi mudah mulutnya berzikir, matinya dalam keadaan berzikir, matinya diberi husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.